Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, babul munasakhat. Bab tentang munasakhat. Iya. Apa munasakhat itu? Ya, munasakhat dari kata an-nasakh. Cara bahasa dari kata an-nasakh. Dan nasakh itu artinya ada dua di dalam makna bahasa. Dia bisa bermakna memindah, ya, dan menghilangkan, atau bisa bermakna merubahnya, menggantinya. Baik. Jadi ini makna nasakh. Ya. Dan secara istilah munasakhat, secara istilah itu adalah ayamuta syakhsun fala tuqsamu tarikatuhu hatta yamuta warathatuhu aw ba'dhum. Iya. Ada seorang yang meninggal sedangkan hasil pembagiannya atau harta warisannya belum dibagi. Hingga salah seorang dari ahli warisnya, semua ahli warisnya atau salah seorang dari mereka telah meninggal. Ya. Jadi ini munasakha, ya. A misalnya meninggal. Dia tinggalkan 3 orang anak. Ya. Jelas, ya? Ya, belum lagi harta warisan dibagi, salah seorang dari anak meninggal. Ya, dia tinggalkan 3 orang anak juga. Bagaimana cara membaginya? Nah, ini yang dibahas di mana? Di munasakhat di sini. Ya. Baik. Dan dikatakan dia sebagai, dinamakan dengan dimunasakhat dari makna menghapus, ya, atau memindahkan, karena dimaklumi, ya, ini belum dibagi, jadi dia turun ke bawah, mungkin ada yang terhapus, ada yang perlu dipindahkan, perlu dicocokkan, ya, perlu dicocokkan. Nah, maka di sini dibahas bagaimana cara menghitungnya. Walaupun ini keadaan sebenarnya kalau seorang mengundur membagi warisan, ini bukan hal yang bagus, ya, sebab ya, diperintah ketika ada yang meninggal, ya, segera untuk apa? Dibagi warisan tersebut. Diterangkan hukum-hukum warisan agar supaya dibagi sebagaimana ketentuan di dalam warisan. Nah, baik. Kalau belum terbagi, ini akan mengakibatkan kadang banyak masalah di belakangnya. Ya. Tapi alhamdulillah para ulama membahasnya dan dikhususkan bab munasakhat untuk hal-hal yang seperti ini. Baik, kata beliau rahimahullah. Ya, kita sudah terangkan definisi munasakhat. Ya. Dan di munasakhat ini Ibnu Qudamah menerangkan 2 keadaan pada munasakhat. Ya, ada 2 keadaan. Nah, walaupun semuanya kalau di pembahasan itu semuanya ada 3 keadaan, ya. Keadaan yang pertama, munasakha pada keadaan para pewaris mayit kedua adalah para pewaris mayit pertama. Ya, jadi si mayit pertama meninggal, belum dibagi warisannya. Ya. Kemudian meninggal mayit yang kedua dari ahli waris juga. Dari ahli waris ini meninggal lagi. Ya, dinamakan mayit kedua. Bagaimana cara membaginya? Nah, ini keadaan yang pertama. Kalau misalnya pewaris mayit pertama, pewaris mayit kedua itu sama dengan pewaris mayit pertama, maka Ibnu Qudamah di sini terangkan caranya. Kata beliau, "Idza lam tuqsam tarikatul mayyit." Iya. "Idza lam tuqsam tarikatul mayyit." Apabila pembagian mayit, ya, belum dibagi. Atau warisan si mayit, harta peninggalan si mayit belum dibagi. Hatta mata ba'du warathatihi, sampai meninggal sebagian dari ahli warisnya. Wa kana warathatuhu yarithunahu ala hasbi mirathihim min al-awwal. Ya, dan ahli waris mayit yang kedua ini, yang meninggal ini, mereka juga mewarisinya sama persis dengan warisan mayit yang pertama. Ya. Kalau terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah, "Qassamta tarika ala warathati tsani wa ajza'ak." Kamu bagi, ya, harta warisan itu kepada apa? Ahli waris mayit yang kedua, dan itu akan cukup bagi kamu.
Akan cukup bagi kamu. Nah, seperti misalnya seorang mayit meninggal, dia tinggalkan seorang ayah, seorang ibu, 2 anak laki-laki, ya, 2 anak perempuan, dan seorang istri. Ya, dan seorang istri. Jelas ya? Kemudian anak perempuannya meninggal. 1 orang anak perempuan meninggal. Kemudian si istri juga meninggal. Kemudian si anak meninggal. Anak laki-laki 1 orang meninggal. Kemudian ayahnya meninggal. Kemudian ibunya apa? Ibunya meninggal. Ya. Maka warisan di sini seluruhnya antara mayit-mayit yang terakhir ini akan berputar antara anak laki-laki dan anak perempuan saja. Jelas ya? Antara anak laki-laki dan anak apa? Anak perempuan. Iya. Maka kalau dia hanya berputar dibagi 3 saja antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki dihitung 2 dari apa? 2 kali lipat dari anak perempuan. Jelas sampai sini ya? Paham nggak masalahnya tadi? Saya ulangi. Ya, ini yang saya bilang bikin panjang. Ya, jadi ada yang meninggal. Ya. Dia tinggalkan siapa? Ayah 1, ibu 2, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, istri 5 yang dia tinggalkan. Jelas ya? Pertama meninggal anak perempuannya 1 orang. Kemudian meninggal istrinya. Kemudian meninggal anak laki-laki 1. Kemudian meninggal ayahnya. Kemudian meninggal ibunya. Ya. Warisan belum dibagi. Baik. Dari semua ahli waris ini yang tersisa siapa? 2 saja. Yang tersisa 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya sudah, karena hanya mereka yang ahli waris, ya cara baginya gampang. Kan begitu? Ya, lidzakari mithlu hadhil unthayain. Ya. Laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, ini kalau ahli warisnya sama. Ya, dan kalau saya kasih contoh seperti ini, contoh mudah. Ya. Baik. Demikian. Ini contoh yang pertama ya, disebut oleh siapa? Oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, keadaan yang kedua, kemudian kata beliau, wa in ikhtalafa miratuhum. Ya, ini kalau warisan mereka sama ya, porisnya sama. Ya, kata beliau, wa in ikhtalafa miratuhum sahhahta al-mas'alah sahhahta mas'alat ats-tsani wa qassamta 'alayha sihamahu min al-ula. Fa in inqasama sahhatil mas'alatani mimma sahhat minhu al-ula. Ini keadaan yang kedua ya. Ya. Apabila warisan mereka berbeda. Warisannya berbeda. Nah, engkau mentafsih masalah yang pertama, engkau mentafsih masalah yang kedua, kemudian kamu bagi masalah yang kedua itu di atas bagian masalah yang pertama. Kalau bisa terbagi, maka 2 masalahnya pun akan cocok untuk apa yang pertama. Baik. Akan menjadi cocok untuk apa yang pertama. Mungkin ini dengan contoh lebih jelas ya. Contoh misalnya, seorang meninggal. Dia tinggalkan ibu, paman. 2 orang ya. Ibu dan siapa? Paman. Nah. Ini kejadian yang pertama. Seorang meninggal, dia tinggalkan apa? Ibu dan apa? Pamannya. Kemudian setelah itu pamannya meninggal. Dan ketika si paman meninggal, dia tinggalkan seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Berarti anak paman ya. Anak paman. Iya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat masalah si mayit pertama. Ada 2 mayit di sini sudah.
Mayit pertama dan mayit yang kedua yang si paman. Nah, untuk mayit yang pertama, ya, si ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Si paman dapat berapa? 2/3 lebihnya ya. Lebihnya didapatkan oleh paman. Berarti masalah mayit pertama dari berapa? Asal masalah mayit pertama dari 3. Baik. Dari 3. Ya, kita simpulkan dulu mayit pertama. Dari 3 akar masalahnya, berarti si ibu dapat 1 bagian, si paman dapat berapa? Dapat 2. Baik. Sekarang kita pindah kepada masalah mayit yang kedua. Ketika paman meninggal, dia tinggalkan seorang apa tadi? Anak perempuan dan anak laki-laki. Iya. Baik. Berarti di sini anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Dan anak laki-laki si paman, ya. Anak laki-laki paman, berarti ini anak laki-lakinya dari pamannya paman lagi ya. Ya. Bukan anak laki-laki dia, tapi anak laki-laki paman, ibnu am, dia tinggalkan. Jadi anak perempuan dapat setengah, kemudian anak laki-laki pamannya paman, itu dapat berapa? Dapat lebihnya, setengah juga. Dapat lebihnya. Jadi, kalau kita lihat mayit yang kedua, masalahnya dihitung dari mana? Dari 2. Setiap orang masing-masing dapat berapa? Dapat 1. Iya. Setiap orang masing-masing dapat 1. Kata Ibnu Qudamah kalau sudah sampai seperti itu, fa in qasam, kalau terbagi, sahhatil mas'alatani mimma sahhatil ula. 2 masalah ini akan cocok dengan apa yang untuk pertama. Sepanjang bisa terbagi semuanya sudah selesai. Iya. Jelas ya? Jadi masalah yang pertama itu bisa dibagi di atas masalah dengan apa yang telah ditashih dari masalah yang kedua bisa dibagi dari apa yang telah ditashih dari masalah yang pertama. Nah, jadi kalau sudah seperti itu modelnya ini bisa sudah dibagi. Kemudian kata beliau, wa illam yanqasim, kalau tidak terbagi, ya. Misalnya warisan tidak bisa terbagi. Misalnya yaitu warisan mayit kedua dari mayit pertama, ya tidak bisa terbagi. Apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah, darabta as-saniyah, dikalikan dengan masalah yang kedua. Ya, ini pakai mubayana ya, didarb, dikali. Au wafqaha, atau dicari muwafaqahnya, dicari angka yang cocoknya. Iya. Au wafqaha, dicari angka yang cocoknya. Nah, kalau ada tawafuq, au wafqaha fil ula, pada masalah yang pertama. Ya, thumma kullu man lahu syai'un min al-ula akhadahu madruban fi ats-tsaniyah aw wafqaha. Wa man lahu syai'un fi ats-tsaniyah akhadahu madruban fi sihamil mayyit ats-tsani aw wafqaha. Ya. Kemudian setiap orang yang memiliki sesuatu dari masalah mayit yang pertama diambil, dia kalikan pada masalah mayit yang kedua. Ini kalau di mubayyana dikalikan, tapi kalau dia di masalah muwafaqah, maka dia carikan yang cocoknya. Demikian pula sebaliknya, waman lahu syai'un fi tsaniyah akhadahu madruban fi sihami al-mayyit ats-tsani aw wafqaha. Demikian pula kalau dia punya sesuatu dari yang pertama, dari masalah mayit yang kedua, maka diambil, dia kalikan dengan bagiannya, dikalikan pada bagian pada mayit yang kedua. Ini kalau di mubayyana, atau dicari yang muwafaqahnya. Dicari yang muwafaqahnya. Baik. Contoh misalnya. Ya. Seorang perempuan meninggal. Dia tinggalkan suami, anak laki-laki, suami dan apa? Anak laki-laki. Ya. Ini masalah yang pertama ya, mayit pertama ya. Yang kedua, setelah itu anak laki-laki meninggal. Anak laki-laki meninggal dalam keadaan dia tinggalkan 5 orang anak laki-laki. 5 orang anak laki-laki. Iya. Baik. Sekarang kita lihat dulu mayit yang pertama. Suami tadi, ya si perempuan meninggal, dia tinggalkan suami dan anak laki-laki. Berarti suami dapat berapa? Dapat 1/4. Dan si anak laki-laki dapat
lebihnya 3/4. Ya, maka masalahnya dihitung dari berapa? Dihitung dari 4. Untuk si suami dia dapat 1, untuk anak laki-laki dia dapat berapa? Dapat 3. Baik. Sekarang masalah mayit yang kedua. Ya. Masalah mayit yang kedua. Nah, mayit yang kedua ini dia meninggal dalam keadaan dia tinggalkan apa? 5 orang anak laki-laki. Berarti seluruh harta diambil oleh siapa? 5 orang anak laki-laki ini. Ya, berarti masalah mereka dihitung dari mana? Dari 5. Setiap orang dapat 1. Setiap orang dapat 1. Baik, antara dua masalah ini ada tabayun di sini. Ada tabayunnya, ada perbedaan. Maka dikalikan masalah yang pertama kepada yang kedua. Ya. Antara 4 dan 5 itu tabayun kan, tidak ketemu. Maka caranya dikalikan. Hasilnya berapa? Hasilnya menjadi 20. Nah, 20 inilah yang menjadi penemu antara dua masalah. Ya. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian untuk suami, untuk si siapa namanya? Untuk si suami tadi, ya karena dia bagiannya 1, maka kita kalikan pada masalah mayit yang kedua. Ya. Sehingga keluar 5. Dan untuk setiap anak-anak, setiap mereka akan mendapatkan 1. Setiap dari mereka akan mendapatkan 1. Ya. Ketika sudah dikalikan seperti ini, maka dikalikan lagi pada saham dari pewaris mereka di masalah yang pertama yaitu 3, maka setiap dari anak laki-laki ini akan mendapatkan 3 nanti dari sahamnya. Jadi 5 kali 3 dan jumlahnya mereka ada berapa? Ada 5, maka setiap orang akan mendapatkan bagiannya 3. Kemudian kata beliau, "Tsumma taf'alu ma zada minal masail kadzalik." Kemudian engkau melakukan apa yang bertambah atau apa yang lebih daripada itu dari masail seperti itu juga. Iya. Baik. Demikian ya secara global. Jadi yang patut kita ketahui di sini bahwa di dalam munasakhah disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini 2 keadaan. Ya, keadaan yang pertama pada munasakhat, ya si pewaris yang pertama itu sama dengan pewaris yang kedua dan warisan mereka tidak berselisih. Keadaan yang kedua si pewaris pertama, si pewaris mayit pertama dan si pewaris mayit kedua itu berbeda keadaannya. Berbeda keadaannya. Nah, baik. Berbeda keadaannya di mana mereka tidak mewarisi atau sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lainnya. Ini keadaan yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan ada keadaan yang ketiga, yaitu apabila si pewaris mayit yang pertama semuanya beda, ya beda dengan pewaris mayit keberapa? Kedua semuanya. Kalau yang kedua tadi sebagiannya masih ada yang sama. Tapi di keadaan yang ketiga ini semuanya apa? Semuanya beda. Nah, dan ini semuanya ada pembahasannya di munasakhat. Ya, dan tentunya untuk menguasai hal yang seperti ini perlu bukan untuk pembahasan ringkas seperti ini ya. Kita perlu lebih banyak lebih banyak latihan dan lebih banyak memberikan contoh-contoh prakteknya agar supaya terbiasa dengannya. Ya, dan kemarin saya kira sudah ada pelajaran faraid ya, sudah berlalu. Yang mudah-mudahan apa yang sekarang diterangkan di sini ini bisa lebih menguatkan apa yang sudah berlalu. Ya, baik. Sekarang kita kembali, ya kita lanjutkan, sudah selesai ya pembahasan munasakhat.